Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 P tahun 2017 dan nomor 35 P tahun 2017 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Ya, tentu saya merasa terhormat diberi kepercayaan demikian besar oleh Presiden dan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia di Korea Selatan. Pasti program atau misi yang diemban oleh seorang duta besar untuk negara lain tidak bisa lepas dari misi dan program pemerintahan yang sedang berjalan. Jadi kalau kita amati, kita lihat pemerintahan Presiden Jokowi ini kan ada nawacita ya, dengan berbagai turunannya. Karena itu tadi saya katakan saya merasa sangat terhormat, saya merasa diberi kepercayaan begitu besar untuk berada di Korea Selatan di saat-saat dunia yang cukup menarik belakangan ini. Ya, tentu saya sudah berprofesi sebagai diplomat sudah 25 tahun, tentu sudah cukup banyak pengalaman ya, dan saya kira sudah cukup terlatih untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat secepat mungkin. Kalau soal bahasa, waktu penugasan kita di sana yang antara 3 dan 4 tahun itu ya tidak akan pernah bisa menjadi seperti orang Korea, tetapi selalu kita harus belajar setiap hari. Banyak sekali yang belum selesai karena memang seharusnya tidak pernah selesai, karena upaya memperbaiki diri itu adalah proses yang terus-menerus ya, tidak ada titik akhirnya. Yang saya paling ingin titipkan adalah bukan hanya kepada penerus atau staf, tapi kepada semua masyarakat Indonesia untuk terus mengingatkan dan menyumbangkan saran dan mendukung adalah Konsulat Jenderal di Los Angeles yang benar-benar menjadi tempat yang nyaman. Jadi semua orang, masyarakat itu ada masalah apapun datang, telepon, email. Untuk zaman sekarang itu message di Facebook. Karena tahu bahwa kalau berhubungan dengan Konsulat Jenderal itu masalahnya akan terbantu, bukan malah takut. Ya, mau datang takut, was-was. Nah, justru saya maunya itu Konsulat Jenderal itu tempat di mana orang dengan senang hati datang minta kalau perlu bantuan ataupun ya untuk urusan apapun. Jadi betul-betul rumah Indonesia di mana semua orang tidak ragu-ragu untuk datang. Keindonesiaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang-kadang kita karena sudah terlalu lama hidup di luar Indonesia, mungkin pandangan kita tentang keindonesiaan mulai bergeser. Tapi saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan teman-teman semua bahwa sesungguhnya Indonesia itu adalah satu konsep yang sangat modern. Ya. Negara dengan filosofi Pancasila, ya. Dengan begitu Indonesia bukan negara Islam dan Indonesia bukan pula negara sekuler, tapi sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa. Kalau kita pelajari konstitusi dari semua negara di dunia ini, mungkin kita punya konstitusi, kita punya Pancasila itu paling modern. Lalu semuanya dari 5 sila itu kalau kita terjemahkan luar biasa.
kalau kita resapkan secara mendalam akan menggugah kita untuk ikut terus membangun keindonesiaan itu. Hari ini di Indonesia sumber daya intelektual kita, sumber daya kebijaksanaan para pemimpin kita sudah cukup. Ya, tidak kalah pemikiran-pemikiran dari yang muncul dari tanah Indonesia. Ya, barangkali sejarah dunia 100 tahun ke depan akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tentang negara datang dari Indonesia. Kita ya harus kita bergerak ke situ. Saya percaya dengan itu bahwa Indonesia dibangun, diciptakan oleh para pendahulu kita bukan cuma untuk kebaikan rakyat Indonesia saja, tapi juga untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Marilah kita bangun keindonesiaan dimanapun kita berada. 11. Dr. Andes Umar Hadi MA untuk Republik Korea berkedudukan di Seoul.